Oke, udah semua? Oh, oke. Oke, oke. Oke, hari ini kita belajar tentang kelas kata, ya, frasa, dan kata dengan makna bertingkat. Ini beberapa hal yang banyak sekali ditanyakan gitu ya sama teman-teman yang lain, khususnya ketika ngomongin frasa. Nah, frasa itu teman-teman, kita bahas itu harus dari kelas kata. Kita harus, teman-teman harus paham dulu apa sih itu kelas kata gitu ya, atau yang dalam bahasa Inggris itu misalnya eh, apa namanya, word of word of speech ya, part of speech gitu. Nah, cuma sebelum masuk ke sana, saya akan selalu ngulangin ini gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau kita ngebahas soal PBM bahasa Indonesia itu memang nggak bisa eh, terburu-buru, dalam arti eh, apa yang kita pelajari itu harus bertahap. Jadi pertama itu mungkin kita ngebahas dari tataran EYD gitu ya. Cuma mungkin kalau EYD ini saya nggak akan terlalu banyak bahas, tapi mungkin akan agak di belakang-belakang karena sebetulnya itu bisa sesuatu yang kalian gampang pelajari. Terus baru habis itu kita nggak masuk ke imbuhan, kata baku, terus mungkin ke tata kalimat, baru nanti masalah ke tata bahasa. Jadi memang semua itu ada langkah-langkahnya. Jadi nggak bisa langsung, misalnya bukan berarti kalian nggak boleh latihan soal misalnya tentang pola kalimat atau apa. Kan banyak kan sering tuh yang ditanya-tanya gitu kan, pola kalimat segala macam. Nah, cuma tetap eh, semua itu butuh proses teman-teman. Jadi makanya coba kita pelajari satu persatu gitu ya. Nah, eh, saya juga mau menekankan bahwa lagi-lagi bahwa bahasa itu bukan ilmu pasti, teman-teman. Jadi, kadangkala, seringkali ada perbedaan, perbedaan pendapat, atau perbedaan pendekatan dalam satu bahasa, antara satu pakar dan pakar yang lain. Itu wajar, gitu loh. Mungkin dari kalian mungkin kadang jadi bingung atau gimana, cuma memang kalau ada hal-hal yang sifatnya prinsipil, dalam arti hal-hal yang sudah jelas aturannya, baik itu dalam EYD, baik itu dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, baik itu sudah dibakukan dalam KBBI, yaitu udah nggak bisa diganggu gugat, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau yang lain, ya, yang sifatnya adalah persepsi, eh, apa ya, sifatnya itu sesuatu yang memang bisa diperdebatkan, yaitu seringkali nggak bisa kita apa ya, eh, memaksa suatu pandangan tertentu gitu, karena lagi-lagi bahasa itu bagian ilmu sosial, dan ilmu sosial itu bukan ilmu pasti. Jadi pendekatannya itu pun memang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana si ahli memandang masalah tersebut gitu ya. Tapi makanya setidaknya yang harus jadi acuan itu adalah ya paling nggak ya KBBI, EYD, TBBBI, dan Thesaurus. TBBBI itu maksudnya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Oke. Hari ini kita belajar kelas kata, frasa, kata majemuk dan idiom, dan juga hiponimi dan hipernimi. Ini bahasa lain dari kata dengan makna bertingkat. Nanti kita jelaskan. Nah, saya juga mau menekankan lagi bahwa kunci belajar bahasa, bahasa apapun itu, kalian mau belajar bahasa Inggris kayak, kalian mau belajar bahasa Indonesia, bahasa eh, Perancis, bahasa Jepang, Korea, segala macam,
Intinya adalah kita harus menggunakan nalar. Jadi nalar itu memang harus jalan. Jadi kita nggak bisa belajar bahasa itu kayak cuma nerima, kita hafalin, tapi kalau kita nggak gunakan nalar, ya susah gitu ya. Jadi berbahasa itu membutuhkan kesadaran dan daya berpikir yang kritis. Jadi saya selalu bilang, coba buat contoh kalimat sendiri. Jadi kalau teman-teman udah sering beberapa kali lihat di grup WA gitu ya. Saya selalu bilang kayak coba buat kalimatnya, coba buat contohnya. Kenapa? Karena itu melatih daya berpikir kritis kita sendiri. Kalau yang satu seperti ini, yang lain gimana ya gitu. Jadi kayak kalian bisa membandingkan sendiri gitu ya, dan diaplikasikan ya. Jadi bahasa itu soal kebiasaan. Jadi kalau kalian udah tahu misalnya, oh kata bakunya ini ya gunakan itu, oh bentuknya seperti ini ya gunakan itu, oh yang kalau di mana itu nggak boleh disambung ya selalu tulis di spasi mana, jangan dalam kesempatan apapun tuh jangan ditulis di mana hanya karena misalnya pengen hemat spasi misalnya gitu ya. Jangan, jadi itu biar biar terbiasa. Dan makin sering kalian gunakan, makin ingat bahwa nggak ada sesuatu yang sifatnya instan. Kalian belajar hari ini, besok langsung paham semua yang nggak bisa. Itu semua makin soal proses, soal kebiasaan. Oke? Nah, terakhir saya juga mau mengingatkan bahwa bahasa itu ada yang namanya laras, laras bahasa ya. Laras bahasa itu terbagi dari yang eh, lentur sampai yang kaku gitu ya. Jadi kita nggak bisa hiperkorek. Hiperkorek tuh kayak kita terlalu berlebihan mengoreksi segala sesuatunya itu salah atau benar. Nggak bisa. Kalau ada, kalau dalam laras bahasa sastra itu sesuatu yang lebih lentur. Jadi misalnya dalam puisi, cerpen, novel, teman-teman mungkin sering ada yang sering baca novel, kok satu paragraf itu cuma satu kalimat gitu, atau misalnya hey tanda seru terus ganti baris gitu ya, itu kemarin satu paragraf satu kata ya. Itu memang tergantung karena dari laras bahasanya, jadi kita nggak bisa apa namanya, mematok setiap unsur atau laras bahasa itu sama, nggak bisa seperti itu. Nah, ada bahasa yang kreatif, misalnya cerita, wara atau iklan, konten, itu lebih, kalimat-kalimatnya lebih pendek ya, kata-kata yang digunakan pun lebih santai. Bahasa jurnalistik itu sesuatu yang lebih populer. Nah, yang kita gunakan tuh biasanya dari yang untuk konteks ujian gitu ya, dari bahasa jurnalistik sampai ilmiah biasanya gitu. Jadi kita harus paham konteksnya apa. Jadi kalau ada misalnya contoh contoh kalimat atau contoh apa gitu ya, contoh puisi gitu ya, kita nggak bisa apa ya, menjatuhkan dalam tanda petik vonis gitu ya bahwa oh ini kok, oh, kata yang digunakan nggak baku. Iya memang kalau di ranah sastra memang mereka bisa lebih ekspresif dan itu nggak masalah. Itu namanya lisensi puitis ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, sekarang kita bahas tentang kelas kata ya. Kelas kata itu ya, mungkin teman-teman pernah dengar verba, nomina. Verba itu kata kerja ya, kata kerja. Terus eh sebentar, mana nih? eh Nomina itu kata benda, adjektiva itu kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya part of speech. Jadi kelas kata atau word class atau part of speech itu adalah golongan kata yang mempunyai kesamaan dalam perilaku formalnya. Dan kelas kata itu diperlukan untuk membuat pengungkapan kaidah gramatikal secara lebih sederhana. Dan ciri-ciri formal kelas kata berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain. Gitu, beda ya. Jadi bisa jadi dalam bahasa Inggris itu misalnya kata sifat, tapi dalam bahasa Indonesia mungkin hanya kata benda gitu. Mungkin katanya sama diterjemahkan, tapi belum tentu kelas katanya sama gitu. Belum tentu kelas katanya sama ya. Jadi kita nggak, walaupun oh secara terjemahan sama, tapi belum tentu kelas katanya sama gitu. Kelas kata tuh ada apa aja? Ada banyak. Ada setidaknya ada 13. Verba, adjektiva, nomina, ya, eh pronomina, preposisi, gitu ya. Terus, sebentar. Hmm, ini saya.
Mau lihat. Eh, Terus ada preposisi, konjungsi, numeralia, ya. Terus ada demonstrativa, artikula, interrogativa, adverbia, interjeksi, kategorifatif, dan interjeksi. Kira-kira dari 13 ini mana yang udah kalian tahu? Boleh ditulis di chat. Mana yang udah kalian tahu? Atau yang belum tahu yang mana kira-kira? Yang belum tahu yang mana? Interjeksi. Interjeksi itu belum tahu. Interjeksi ada yang tahu interjeksi itu apa? Interjeksi ada yang tahu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya interjection. Apa tuh interjection? Interjection itu apa? Kata seru, betul, kata seru, interjection. Interjeksi itu kata seru, ya. Kata seru tuh kayak apa? Kata seru, hey, gitu ya. Kayak kata-kata seru lah, gitu. Wah, ya gitu ya. eh jadi hal-hal yang sifatnya apa untuk kata seru. Kalau demonstrativa, demonstratif, kalau bahasa Inggrisnya ada yang pernah dengar ya? Demonstratif, demonstratif, demonstratif itu apa? Kata tunjuk, ini, itu, itu demonstrativa tuh, itu demonstrativa, ya. Kalau artikula, artikula itu articles. Kalau articles dalam bahasa Inggris itu apa? Articles dalam bahasa Inggris, articles. Ada tahu articles dalam bahasa Inggris? Kita juga ada articles dalam bahasa Indonesia, cuma memang nggak apa namanya nggak sesignifikan kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya. Articles dalam bahasa Inggris itu the atau n gitu ya. The the book. Nah, itu artikel gitu. The gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris artikula itu termasuk si, sang, sama para. Para-para. Itu bukan para-para ya. Si, sang, dan para. Kalau apa lagi? Kategori fatis. Oh, kategori fatis itu yang ini. Dih, deh, dong, kok, lah, kan, sih. Apalagi. Itu kategori fatis. Ya, kamu sih. Nah, sih itu kategori fatis. Terus, iya deh. Nah, deh itu kategori fatis. Mau dong. Nah, dong itu kategori fatis. Jadi kayak gitu. Lah, dih, kok, sih, deh, ah, kan, tuh. Nah, itu kategori fatis. Numeralia itu kata bilangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh itu kata bilangan. Banyak ya. Beberapa ekor. Nah, itu kategori itu numeralia. Gitu ya. Nah, interrogativa itu interrogatif. Apa tuh? Kata tanya. Apa, siapa, kenapa, kapan, bagaimana, 5W1H ya. 5W1H. Nah, kabar baiknya teman-teman, kabar baiknya dari 13 ini kalian nggak perlu pahami semua setidaknya sekarang gitu ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau masuk jurusan sastra Indonesia ya harus paham semua. Tapi minimal minimal kita sebagai pelajar untuk dalam konteks UTBK gitu ya, kalian cukup pahami yang 5 ini aja: verba, adjektiva, nomina, preposisi, dan konjungsi. 5 aja. 5 dari 13. Sedikit kan? Jadi nggak usah. Jadi intinya tuh kalau ada materi banyak, belum tentu semua itu perlu kita 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 kuasai semua. Jadi yang penting-pentingnya. Nah, di sini saya cuma membahas yang penting-pentingnya aja. Oke? Nah, pertama kita bahas dari verba dulu ya. Apa itu verba? Verba itu adalah kelas kata yang biasanya, nah di ini ya, di garis bawah, biasanya berfungsi sebagai predikat. Nah, itu makanya sebelum kita masuk ke pola kalimat, nentuin SP, OK, pelengkap segala macam, kita harus paham dulu apa itu kelas kata, teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu bahwa kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat, maka kalau teman-teman nanti mencari pola kalimat, cari predikat itu kira-kira pertama, asumsi kita adalah cari yang verba. Karena biasanya adalah itu predikat. Walaupun predikat belum tentu selalu verba.
Tapi biasanya sebagian besar ya itu adalah verba. Oke. Sebagian besar verba mewakili unsur semantis perbuatan, keadaan, atau proses. Dalam bahasa Indonesia, verba ditandai dengan kemungkinan untuk diawali kata tidak atau jangan, dan tidak mungkin diawali kata sangat, lebih, dan sebagainya. Ya, jadi nggak mungkin. Dalam KBBI, kalian lihat di sini, ya, misalnya kata menulis. Nah, verba itu ada tandanya V, artinya ini verba, kata kerja, gitu ya, kata kerja. Jadi kalau kalian cek KBBI, lihat ininya, kodenya di sini. Apa itu? Oh, V. Oh, berarti V itu adalah verba. Tapi gimana caranya supaya kita lebih mudah mencari tahu apakah itu verba atau bukan? Kita cek ini. Diawali kata tidak atau jangan. Contoh, ya, jangan menyerah, ya kan? Bisa kan? Tidak makan, jangan tidur, tidak bicara, jangan ditulis, tidak terjadi, jangan bermain, tidak ada. Berarti menyerah, makan, tidur, bicara, ditulis, terjadi, bermain, ada itu adalah semuanya verba. Ya, kata kerja. Kata kerja. Ya, kenapa kata kerja? Karena kita bisa taruh jangan di depannya atau kata tidak. Jadi kalian cek. Ya, tuh pertama. Yang kedua, ya, adjektiva. Adjektiva itu apa? Kata sifat. Kata sifat itu biasanya menerangkan kata benda. Kalau menerangkan kata benda, biasanya letaknya setelah kata benda. Dalam bahasa Indonesia, adjektiva itu mempunyai ciri dapat bergabung dengan tidak dan partikel seperti lebih, sangat, dan sebagainya. Kalau dalam kamus, kalian lihat di situ ada kode A. Jadi biasa, oh biasa itu apa? Definisinya lazim, seperti sedia kala, ya, terus sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan. Nah, maka di sini kita ada A nih. A itu artinya dia kata sifat. Kata sifat, ya. Terus cara ngeceknya lagi gimana? Tadi gampang. Nah, tambahin berbahaya. Berbahaya itu kata sifat atau kata kerja, ya. Bisa nggak kita bilang lebih berbahaya? Bisa. Kurang berbahaya? Bisa. Sangat berbahaya? Bisa. Berarti berbahaya itu adalah kata sifat. Kaya. Kaya itu kata apa? Bisa nggak jangan kaya? Ya bisa sih. Kita nyuruh orang jangan kaya gitu ya, atau jangan miskin. Tapi kita bisa juga taruh kayak kurang kaya, lebih kaya, paling kaya, sangat. Jadi kalau kalian bisa tambahkan kata-kata ini, berarti itu adalah kata sifat. Sangat miskin. Paling luas. Berarti luas itu adalah kata sifat. Ilmiah. Lebih ilmiah, ya, kurang besar, sangat pandai, paling berbisa. Artinya ini adalah semua kata sifat atau adjektiva. Oke, lanjut. Karena banyak materinya. Kemudian, nomina. Nah, nomina itu adalah noun, kata benda. Noun ya. Noun. Nomina, kata benda. Noun. Kelas kata yang lagi-lagi biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam klausa. Ya. Jadi yang biasanya jadi subjek atau objek itu adalah nomina atau kata benda. Walaupun nggak selalu, bisa juga kata kerja bisa, kata sifat bisa, bisa. Ya, kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibendakan. Artinya nggak mesti sesuatu yang real, bisa sesuatu yang abstrak. Ya, dalam bahasa Indonesia nomina ditandai dengan kemungkinan untuk diawali kata bukan. Contoh, kalau dalam KBBI, binatang. Nomina ya, tahu dari mana? Ada kode N. N itu artinya nomina. Ya, contoh. Nah, rumah. Rumah itu kata kerja, kata kerja, kata sifat, kata benda. Cek. Jangan rumah, nggak bisa. Lebih rumah, nggak bisa. Bukan rumah, bisa. Artinya, kalau bisa ditulis bukan rumah, artinya dia adalah kata benda. Bukan manusia, bukan perkotaan, bukan kejadian, bukan pemikiran. Pemikiran itu kan benda, tapi bendanya nggak bisa kita lihat, itu abstrak. Maka tadi dia bilang ada dibendakan, ya. Bukan alam, bukan pantai, bukan binatang. Itu semua adalah kata benda atau nomina, ya.
Itu baru tiga ya, baru tiga. Terus yang satu lagi itu adalah tadi preposisi. Preposisi itu adalah kata depan, ya. Nah, kata depan. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain. Namanya juga kata depan. Berarti letaknya ada di depan kategori lain. Mungkin di depan kata benda, mungkin di depan kata sifat misalnya. Kalau memang bisa, mungkin di depan kata kerja misalnya, mungkin. Ada tiga jenis preposisi, preposisi dasar, turunan, dan preposisi yang berasal dari kategori lain. Contoh misalnya kalau di KBBI pada. Nah, pada ini dia tuh biasanya kata depan, biasa ditulis kata depan. Tapi di sini lambangnya P. P itu bukan preposisi ya, tapi partikel. Partikel, bukan preposisi. Karena konjungsi pun nanti tulisannya di sini kodenya P. Oke? Nah, contoh. Lagi-lagi ini yang selalu saya tekankan. Preposisi itu banyak banget. Mungkin ada 20-an. Ada lebih mungkin. Tapi paling nggak untuk kalian bisa UTBK, cukup hafalin yang 11 ini aja. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Gitu. Oke? Ya. Nah, sebentar. eh Mana tadi saya lihat? Saya. Nah, ini. Ya. Nah, bentar, saya mau tes dulu. Seperti biasa, kita harus tes dulu. Coba, siapa yang bisa? Tadi preposisi ada 11. Yo, Airin ada Airin? Airin, ayo coba ngomong Airin. Airin. Oh, Ya, ayo, ada 11 tadi. Kan mau lulus PTN. Ayo. Ada apa? Tadi preposisi ada 11. di, Hah? dari, Apa? pada, Apa-apa? di, Hah? di, Hah? dari, Sebelum ke, tadi apa? Ke? pada, Yang urut. bagi, Nah, ke, ke, ah, dari, terus kepada, pada dulu pada, kepada, dalam, terus bagi, dengan, oleh, dengan, ah, dalam, ah, untuk, ah. Satu lagi tentang, tentang. tentang, Yang urut di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Yuk, di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Yuk, Arin. Oh, Dinda nih, Dinda mau, ayo Dinda, mau challenge dia. di, Ayo, Dinda, oke. ayo. eh dike dike daripada kepada dalam dengan untuk bagi oleh tentang. Ya, oke. Iya benar, Afifa. Oh ini Afifa. Wah ini yang cewek-cewek pada ngangkat. Iya ayo Afifa, monggo. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Ya, Arska ayo. Bentar, ayo. eh, di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Ya, ya gitu ya. Jadi jangan lupa, itu jangan lupa sampai tua nggak boleh lupa. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Karena itu aku pun dapatnya dulu waktu guruku waktu masih mau ujian kayak kalian. Jadi udah berapa tahun lalu? Udah sangat lama lah. Tahun 2008. Sampai sekarang aku nggak pernah lupa. Jadi kalian juga nggak boleh lupa. Karena aku meneruskan materi tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang konjungsi.
Konjungsi itu adalah partikel yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Ya, kadang ini seringkali konjungsi sama preposisi itu mirip-mirip, gitu. Mirip-mirip. Kadang kayak kata dengan misalnya, dengan itu bisa jadi preposisi, bisa jadi konjungsi ya. Suka suka mirip-mirip gitu ya. Cuma itu nggak usah kalian pusingin. Yang jelas kalau di sini dalam kamus KBBI tetap di sini ada P. Jadi sama konjungsi sama preposisi kodenya P. Karena P itu partikel, bukan preposisi, partikel. Dan biasanya dia tulis tetapi kata penghubung intra kalimat. Kalau tadi preposisi dia bilang kata depan gitu ya. Biasanya dia tulis di situ biasanya. Konjungsi juga ada banyak ya. Ini cuma beberapa. Ada dan, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, sementara, karena, jika, kalau, agar, supaya, ada banyak lah. Kalau ini saya nggak ada satu satu rumusan atau kayak untuk menghafal gitu ya. Ada sih nanti untuk menghafal misalnya kata-kata yang konjungsi-konjungsi yang harus diawali koma, tapi itu nanti. Makanya masalah preposisi sama konjungsi itu saya bedakan pembahasannya itu nanti di minggu-minggu selanjutnya gitu ya. Sekarang kita fokus sama yang tiga tadi, verba, nomina sama adjektiva. Jadi ini adalah hanya pengetahuan aja. Oke, nah latihan ya, latihan nih. Oke, wah ini dia nih. Yuk, siapa nih yang bisa? Akbar, Akbar, ada Akbar nggak? Bar. Ya, halo. Ah, iya. Akbar, basi itu apa? Kata apa? Basi kata sifat. Ah, jongkok, Jongkok kata sifat. yakin. Coba, Eh, eh, bisa nggak ah, lebih jongkok? Dia lebih jongkok dari bisa nggak sih? Emang Yo, nggak ya, bisa? ya saya nanya, bisa nggak? Dia paling Bisa. jongkok. Kalau Eh, kalau IQ-nya jongkok bisa, tapi kalau dia dia paling jongkok bisa nggak? enggak. Nah, jadi apa kira-kira? Oh iya, kata kerja. Taunya dari mana? Dari ini, komennya Felicia di chat. Ya jangan 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 lihat komen orang, jangan lihat komen orang. Kamu yang harus bisa. Karena orangnya itu melakukan jongkok gitu. Bukan bukan melakukan jongkok. Tadi yang saya bilang, gimana cara kita ngetesnya? Gimana Kasih sih? kata, kasih kata, Oh itu, jangan. kasih kata jangan, jangan jongkok, bener kan? Ya. Nah, kalau tertekan apa tertekan? Sifat. Hah? Sifat. Tertekan. Lebih Sifat. tertekan. Tertekan. Misalnya, dia sangat tertekan gitu. Bisa ya? Yes. Bisa. Yakin nggak? Yakin, yakin. Yakin. Iya. Tertekan tuh kata sifat ya. Karena Hmm. hati-hati ya, ter itu bisa dia kata sifat, bisa dia kata kerja. Kalau misalnya dia tertekan tuh artinya kan paling ditekan gitu ya, paling 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 ditekan. Artinya kalau udah paling tuh sebetulnya dia kata sifat gitu ya. Akbar tertekan dari komennya. Oke, makasih Akbar. Siapa lagi? Abs nih siapa nih? Abs nih. Abs. Ayo Abs. Terbang apa terbang? Terbang kata kerja. Kata kerja. Kepada itu apa? Kepada itu eh per- kepada itu kepada preposisi bukan? Nah, Bukan. preposisi. Oh Nah, ya. sekalian dites. Ayo yang sebelah tadi apa? Sebelas Ayo, ayo sebelas Abs, ayo. Hah? di ke daripada kepada dalam dengan untuk bagi oleh tentang. Ayo, lulus. Ayo, ya, lanjut. Dimakan tuh apa? Apakah Dimakan apa? Dimakannya apa? kata kerja? Kata kerja, oke. Lanjut, Afifa. Maling tuh apa maling? Maling kata kata kerja. Yakin. Jangan maling. Kamu bisa jangan maling? eh Enggak ya, enggak bisa ya. Tidak maling bisa tidak maling.
Tidak maling bisa nggak? Enggak sih. Nggak bisa. Jadi apa dong? Maling itu apa? Maling itu kan pekerjaan ya, profesi, bukan profesi ya. Maling itu apa? Maling itu sama kayak, oh dia maling, dia guru, dia pejabat. Itu apa berarti? Berarti Kata? kata Kata benda. Bukan maling, oh, ya kan? Bisa kan? Cuma memang karena kita tuh suka campur aduk gitu ya. Jangan maling gitu ya. Jadi maling itu jadi kayak kata kerja gitu loh. Padahal maling itu adalah kata benda gitu. Gitu loh. oke. Ya. Oke, maling itu kata benda. Benda. Maling ya. Kalau kemalingan, Kemalingan kata kata kemalingan, kemalingan. kemalingan kata sifat. Dia kemalingan. Bisa nggak paling kemalingan atau sangat kemalingan? Raiso ya. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Nah, tapi tidak kemalingan bisa nggak? Bisa. Bisa. Bukan kemalingan bisa nggak? Enggak. Bisa. Oh, Bisa. 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 Jadi kadang satu kata itu dia ada lebih dari satu kelas kata. Karena ingat bahwa kayak kalau kean, kean itu kadang dia bisa sebagai nomina, ya, kadang dia bisa sebagai verba, tergantung gitu. Atau kadang bisa sebagai kata sifat, tergantung. Kayak kekecilan, kekecilan itu kan kata sifat. Ya bajunya kekecilan gitu kan, itu apa kata sifat, gitu. Berarti kan terlalu kecil, gitu ya. Kalau ketahuan, oh oh, kamu Eh, ketahuan, ketahuan tuh apa? Ketahuan, ketahuan. sif kata sifat. Sangat ketahuan bisa nggak gitu-gitu, pikir langsung kayak gitu, langsung pikir kayak gitu, ayo langsung. Paling ketahuan bisa nggak? Enggak. Yang bisa apa kira-kira? Coba 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 coba, ayo 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 coba apa tuh? Hai. Ayo coba. Di Nomina bisa nggak nomina? Bukan ketahuan, emang bisa? yang bisa tidak ketahuan. Tidak ketahuan, berarti itu apa tuh? Jangan ketahuan. Shh, jangan ketahuan. Itu apa tuh? Berarti apa? Kata benda. Eh, apa kalau jangan? Kalau jangan tuh berarti apa? Tadi jangan apa ya? Ayo, gampang kok. Jangan Oh, kata kerja. kerja ya. Jadi harus Oke. langsung kayak gitu, mikir langsung langsung dites satu persatu. Satu Oke. persatu ya. Oke, Franz. Franz, bahasa atau apa Franz? Basah, tar. Nah, Adjektif lah, ah, sangat-sangat basah. Nggak sangat basah. basah ya. Oke, good. Terus pusing. Nah, adjektif lah, sangat pusing. Sangat pusing ya. Oke. Pemulihan. Kalau pemulihan, ntar yang jelas bukan adjektiva, berarti antara verbal kayaknya. Tapi jangan tidak pemulihan, kurang. Bentar, bentar. Verba, verba, Hah? Jangan verba. pemulihan. Emang bisa kayak gitu? Kalau bukan pemulihan agak-agak aneh. Loh, Bisa apa benar. bukan Bukan pemulihan? pemulihan justru benar. Bukan Oh, pemulihan. tidak Bukan tidak. pemulihan, melainkan apa? Gitu kan? Ya kan? Oh iya, oh iya. Iya, ya. Ya, gampangnya tuh adalah kalau imbuhan pean itu udah pasti. Sudah pasti itu nomina. Itu udah pasti. Pean. Pean, peran itu udah pasti nomina ya. Oke? Yuk, Mila, Mila, Mila hanya tiga, empat. Iya, iya Ah, Bang. ada itu apa? Ada itu, ada, ada itu bisa mampu berarti verba. Ya, oke. Kepala, Kepala itu benda, nomina. ya, nomina. Lahiriah, Eh, apa Kak? lahiriah. Lahiriah tuh apa?
Ya, lahiriah. Kan Lahir apa? lahir batin gitu ya. Secara lahiriah, batiniah kan gitu ada. Lahiriah. Oh, Nggak pernah oh dengar iya. lahiriah? Iya. Oh iya ya. Ah, Jangan lahiriah, sangat lahiriah, ada lahiriah. Bukan berarti verba, verba. lahiriah. Sif sifat nggak sih? Adjektiva. Sifat. Sifat, betul, betul. Jadi kalau belakangnya tuh iyah ya, iyah Hmm, itu sifat. Oke. Olah, oke. olah. Olah batin apa? Batin. Kak, batin bukan batin, nomina. Ah, nomina. Berkumpul apa? Berkumpul itu jadi verba, kalau Ke ke itu preposisi. preposisi, pinter. Oke. Siap. Ini masih banyak. Kalian coba bikin di ini ya, di file yang saya share. Ada di Google Drive yang udah saya masukin. Ada desa, perdesaan, mungkin kalian coba cari tahu sendiri. Yang tadi juga ya, ini masih ada. Ya, kalian coba cari tahu. Pakai cara yang tadi. Coba dicek apakah itu jangan, apakah itu pakai sangat, lebih, kurang, atau pakai bukan. Jadi supaya kalian terbiasa. Oke? Kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke frasa ya. Oke. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, dua sifat frasa itu pertama terdiri dari dua kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Ya, teman sekamar saya. Nah, teman sekamar saya. Kenapa kita bisa tahu ini frasa nominal? Ya karena kita bilang bukan teman sekamar saya. Bisa kan? Bukan teman sekamar saya. Suka menulis. Tidak suka menulis. Cerita romantis, bukan cerita romantis. Di perpustakaan karena sudah ada di. Itu makanya tadi kita harus hafal minimal di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Minimal tuh harus hafal. Nah, makanya di sini kita nanti untuk menentukan apa namanya pola kalimat, salah satunya kita harus paham dulu tadi kelas kata, kita paham frasa, gitu ya. Frasa itu ada 6 jenis setidaknya. Frasa nominal, frasa adjektival, frasa verbal, dan frasa preposisional. Ada frasa adverbial dan numeralia. Tapi lagi-lagi untuk keperluan UTBK, nggak perlu kalian hafalkan semua, nggak perlu kalian pahami semua. Minimal yang 4 ini aja. Nominal, adjektival, verbal, sama preposisional. Karena ini yang paling mungkin selalu muncul dalam pola kalimat gitu ya. Dalam pertanyaan-pertanyaan eh, frasa pola gitu ya. Itu yang paling mungkin biasanya eh, muncul gitu. Enggak, sorry. Nah, kemudian pertama adalah frasa nominal, ya. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan nomina atau kata benda, ya. Coba misalnya siapa nih? Amira, ada Amira? Amira, cus. Ada, Kak. Nah, Amira, baju baru, ya. Baju baru itu intinya baju atau baru? Baju. Ya, jadi kalau baju baru kita ngomongin bajunya atau ngomongin barunya? Bajunya. Nah, berarti baru itu dia kelas katanya apa? Baru. Baru. Kelas katanya apa dia? Eh, kelas katanya apa? Sifat. Tahu dari Adjektif. mana? Tahu dari mana? Karena baru. Sifat. Iya, Sifat. iya, enggak. Kalau kalau tadi kira-kira bisa kita cek dari mana? Hmm, dari Gimana cara kita ngecek bahwa itu kata sifat? bisa ini, Kak, disisipin kata sangat atau lebih. Ya, jadi sangat baru bisa ya. Paling baru bisa kan? Bisa. Nah, baju baru itu namanya frasa. Terdiri dari ada dua kata kan? Ya kan? Iya. Nah, baju baru
Intinya baju. Baju itu adalah kata apa? Kelas katanya apa? Kata sifat. Baju. 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 Kata benda, sorry. Nah, kata benda. Karena intinya kata benda, maka dia di sini namanya frasa Nominal. nominal. Ya, gitu. Oke. Bayu mana? Ada Bayu. Ya, Bayu. Kak. Ya, Bayu. Halo, Kak. Mobil Ya, Kak. mewah. Mobil mewah itu intinya mobil atau mewah? Mobil, Kak. Mobil. Mobil ini kelas katanya apa? Nomina, Kak. Nomina. Mewah kelas katanya Adjektif, Kak. bisa tahu dari Sangat mewah, sangat mewah, paling paling mewah. mewah. Oke, berarti karena dia intinya adalah mobil. Ketika kita bilang kita ngomongin mobil mewah, berarti kita ngomongin mobilnya kan? Mobil yang mana? Mobil yang mewah gitu loh. Makanya tadi saya bilang bahwa adjektiva itu dia menerangkan nomina. Ya maksudnya kayak gini. Mewah itu dia menerangkan mobil. Itulah makanya ini konsepnya DM. Diterangkan, menerangkan. Mewah itu menerangkan si mobil. Gitu. Jadi kalau nanti kalian ada bilang DM bukan DM Instagram itu maksudnya diterangkan menerangkan gitu. Ya. Kalau misalnya bahasa Inggris, apa nih? Bayu, mobil mau bahasa Inggrisnya apa? Atau baju Ya. baru deh, baju baru bahasa Inggrisnya apa? Eh, Baju baru, New, new, new clothes ya, bisa ya. New clothes. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan clothes. new-nya di depan ya. Nah, itu dia berarti dia menerangkannya, menerangkan dulu baru diterangkan, menerangkan dulu. Jadi dia bahwa new itu menerangkan si clothes. Jadi dia memang beda. Jadi konsepnya beda gitu. Jadi intinya frasa nominal itu kita lihat dari intinya. Ya, meja kayu, intinya apa? Meja atau kayu? Meja. Rute penerbangan, intinya rute atau penerbangan? Rute. Sepeda hitam, intinya sepeda atau hitam? Sepeda. Karena intinya dia itu adalah kata benda atau nomina, maka dia disebut namanya frasa nominal. Ya. Terus, gimana dengan frasa adjektival? Ya, frasa adjektival juga sama. Gitu. Ya, juga sama. Coba di sini ada Franz. Franz, coba Franz. Franz. Ya, hadir. Amat senang. Intinya amat atau senang? Senang. Senang, karena kita kalau ngomongin amat itu dia memberi keterangan ya, memberi keterangan pada senang. Amat itu kelas katanya adverbia namanya, adverbia. Mahal sekali, intinya mahal atau sekali? Mahal. Mahal. Nah, bedanya kalau antara frasa adjektival sama tadi frasa nominal, intinya itu bisa tergantung, bisa di depan, bisa di belakang, karena tergantung keterangannya. Kalau malas betul, ya kan intinya kan malas. Tapi kalau betul itu kan kalau dalam arti males banget gitu ya. Malas betul itu kan males banget gitu. Nah itu kan banget atau betulnya itu kan dia di depan, di belakang. Sedangkan kalau amat, agak, paling, kurang, sangat, jarang itu kan di depan. Gitu. Cuma kita lihat bahwa oh ini apa intinya? Oh intinya adalah kurang sehat, intinya apa? Ya sehat. Ya, sangat mewah intinya apa? Mewah. Sangat itu memberikan keterangan kepada si mewah. Nah, itu namanya frasa adjektival. Kemudian ada frasa verbal. Nah, frasa verbal juga sama, gitu ya. Siapa nih? Madi, ada Madi. Madi, Kak, Madi. Sudah datang itu intinya sudah atau datang? datang. Datang. Maka sudah datang itu frasa verbal. Sedang kerja, intinya sedang atau kerja? Kerja. Kerja. Maka itu namanya frasa verbal. Minum kopi, intinya minum atau kopi? Minum. Minum, ya. Maka itu dia frasa verbal, gitu ya. Akan pulang, intinya pulang, Oh. gitu ya. Nah, jadi seperti itu, oke. Kemudian yang terakhir itu adalah frasa preposisional. Nah, kalau frasa preposisional udah gampang. Kita lihat aja di depannya ada preposisi nggak? Nah, juga preposisi kata depan. Dia berada di depan sebelum kategori yang lainnya. Tadi ya di kebun, ke Bandung gitu ya. Pada sore hari tentang masalah itu oleh ibu dari rumah teman. Jadi kedepannya teman-teman kalau udah paham tadi frasa preposisional, kalian udah hafal di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang, nanti kalian ketemu soal pola kalimat,
Ibu memasak nasi di dapur. Wah, kalian udah tahu. Ada di dapur. Oh, itu udah pasti keterangan. Udah gampang. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Kalau kalian belum paham soal frasa preposisional, kalian nggak hafal tadi preposisi yang tadi minimal 11 tadi, di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Nah, kalian susah untuk bisa memahami konteks kalimatnya. Tadi ketika tadi ngomongin nanti tentang pola kalimat. Tapi kalau kalian udah tahu, oh frase preposisional, lihat aja nanti di dalam kalimat, langsung scan. Tuh, gitu kan. Oh, ada kata dari. Wah, di belakang pula gitu. Itu biasanya tuh udah keterangan tuh kayak gitu. Jadi cepet cepet ngerjain soalnya. Oh, ini keterangan, ini subjek, ini predikat. Oh, predikat itu, oh ingat, oh predikat tuh biasanya kata kerja. Cari dulu kata kerja. Kata kerja tuh yang mana? Oh, langsung. Oh, ini predikat, berarti ini predikat, subjeknya ini. Oh, ini ada preposisi, oh berarti di sini ada keterangan. Nah, tinggal di tengah-tengah lihat. Apakah itu ada objek kah? Apakah itu ada pelengkap? Itu nanti. Gitu ya. Cuma dasarnya di sini. Ya. Ya, latihan. Oke, latihan. Ya. Wah, ini dia. Kita pakai level yang agak-agak tinggi nih. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ini kebetulan karena yang di atas, yang paling atas ini ada Rizky, saya coba panggil Rizky dulu. Rizky. Oh, Pak. Halo, Ya, Rizky. Ya, Rizky. Kucing hitam itu sedang tidur di atas sofa. Ada berapa frasa, Rizky, di sini? kucing hitam itu nomina, subjek, predikat, ada 3. Iya Ah, ya, iya. Ada apa aja tuh? Ada apa aja tuh? ada subjek, predikat, sama keterangan. Bukan. Saya minta ada jumlah. Kita nggak ngomongin soal pola Oh, kalimat ya. oke. Saya Sorry. nanya, ada berapa frasa dalam kalimat kucing hitam itu sedang tidur di atas sofa? Ada 3. Yang mana aja? Frasa nomina itu Yang mana? kucing hitam, frasa Itu, nomina. itunya ikut nggak? Yang mana? Itunya ikut nggak? Enggak. Kenapa nggak? Tapi tadi kamu bilang subjeknya kucing hitam itu tadi. Kan gitu loh. Oh, Ah, iya gitu ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman, bahwa ya memang ini ada keterkaitan, tapi ingat bahwa fungsi frasa itu sama seperti kalau kamu eh, itu ubah dengan hanya kelas kata tunggal. Jadi kalau kucing hitam itu kan satu kesatuan tuh. Berarti itu adalah satu frasa nominal. Oke, terus apa lagi? Ada frasa apa lagi? sedang tidur berarti frasa verba. Oke, terus satu lagi. Di atas sofa berarti frasa preposisi. Preposisional. Oke. Oke, bagus. Terima kasih Rizky. Ada lagi? Siapa lagi yang mau coba? Sama-sama. Yes, sama saya. Siapa lagi yang mau coba? Ya malu-malu nih. Ayla. Ayla ada Ayla? Ayla hanya 3. Ayla ya. Bisa? Atau Alma deh, Alma Almira nih, Alma. 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 Nggak ada. Oke. Halo Ya. Kak, Ah ya, coba Alma. Yuk, yang nomor 2, mobil mewah milik ayah baru saja dibeli minggu lalu. Ada berapa frasa itu? Ada 2 atau 3. Salah satu, jangan 2 atau 3. Satu-satu. Oke. Apa dugaan kamu yang mana? Oke, yang pertama. Ayo. Yang pertama itu mobil mewah. Terus, Yang kedua milik ayah. terus, apa lagi? Udah deh itu aja. Udah aja itu aja. Ada. Soal eh, em, ya ada itu aja. Aku ya, nggak ini banget. nggak itu banget kenapa? Jangan nggak itu banget. Ayo, dicoba. Kan tadi, kan tadi saya bilang bahwa frasa itu, ya ini buat semua nih ya, diresapi. Frasa itu menempati satu unsur sintaksis, dalam arti dia mungkin bisa sebagai subjek, dia mungkin sebagai predikat,
Dia mungkin bisa sebagai objek, dia mungkin bisa sebagai pelengkap, mungkin dia sebagai keterangan. Itu memang nanti kita bahas nanti. Tapi ide besarnya adalah lihat frasa itu sebagai sebagai kata tunggal. Sekarang, coba, kalau mobil mewah milik ayah baru saja dibeli minggu lalu, kira-kira kamu bisa bisa tahu nggak subjeknya kira-kira yang mana nih? Alma, Hmm? subjeknya itu yang mana? Kamu bisa tahu nggak kira-kira subjeknya itu yang mana? Subjeknya mobil. Aja, Mobil mewah. aja. Mobil mewah milik ayah, terus dibelinya predikat. Ya, sebentar. Berarti mobil mewah milik ayah itu adalah satu kesatuan, namanya satu frasa. Ah, Satu frasa. Ingat ya, frasa itu nggak boleh ada predikatnya. Sekarang kalau mobil mewah milik ayah ini nggak ada predikatnya ya. Kucing hitam itu kan nggak ada predikatnya. Mobil mewah milik ayah. Memang betul, mobil mewah itu bisa satu frasa. Betul, itu betul. Ya, itu betul. Milik ayah bisa satu frasa. Itu betul. Betul. Tapi kalau kita bilang bahwa ini sudah dalam satu kalimat, ya, bukan berarti mobil mewah satu frasa, milik ayah satu frasa, baru saja satu frasa, dibeli, itu bukan ya. Ini kata ya, minggu lalu satu frasa. Tapi karena dia sebagai kalimat, maka mobil mewah milik ayah ini adalah satu frasa, satu kesatuan. Karena dia menempatkan dia sebagai subjek. Bingung nggak? paham, Bingung Kak. nggak? Mobil mewah milik ayah itu adalah satu frasa dalam konteks bahwa dia ini adalah satu subjek. Betul bahwa kalau misalnya kita kita nggak ngomongin kalimat, ya, mobil mewah itu satu frasa, betul. Milik ayah itu satu frasa, betul. Tapi karena dia di sini adalah satu kesatuan dan dia ini adalah sebagai satu subjek, maka jumlah frasa dalam kalimat ini ada satu, baru saja karena dia adalah predikatnya di sini, dan minggu lalu di sini adalah satu frasa. Bingung nggak, Alma? Enggak, aku udah paham. Oke ya, oke. Oke. Ada yang mau coba lagi nggak? Tantangan nih, tantangan. Ada yang mau coba nggak? Aku mau coba, Kak. Nah, Yang silakan. Amanda, bagus nih. Yuk, yang ketiga. itu aku tuh awalnya nebaknya tuh kayak satu frasa gitu karena Mhm. buku tebal di meja itu adalah novel favoritku. Nah, gara-gara ada kata adalahnya itu jadi kayak nandain itu keterangan. Bukan, kan gini. Oh. Ingat, frasa itu tidak boleh ada predikat. Sekarang di sini ada predikat nggak? Hmm, predikatnya Ada enggak? Hah? Ada nggak adalah predikat? itu predikat. Adalah itu predikat. Kalau dia Oh. sudah ada sudah kalimat, ada titik, harusnya pasti ada predikat. Harus. Nggak boleh. Jadi ya, Hmm, nggak boleh. berarti 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 eh, nggak mungkin ini cuma satu satu frasa karena frasa itu tidak sama dengan kalimat gitu dong. Ya kan? Frasa itu gabungan kata. Kalau gabungan kata sama dengan kalimat ya campur-campur jadinya. Nah, hmm, coba. berarti ada Jadi dua frasa benar nggak? Yang yang buku mana aja? tebal meja itu sama novel favoritku. Ya, jadi buku tebal di meja itu ya, ini adalah satu satu frasa. Kenapa dia satu frasa? Karena dia menempati posisi sebagai Sebagai ya, subjek. subjek, betul. Walaupun seperti tadi, walaupun buku tebal itu satu frasa, betul. Frasa nominal ya. Di meja itu adalah satu frasa, betul nggak? Frasa preposisional. Tapi karena dia di sini sudah satu kalimat, maka buku tebal di meja itu adalah satu frasa. Ya, novel Oke. favoritku itu adalah satu Sah. frasa. Nah, buku tebal di meja itu ini namanya frasa apa nih? Itu Aman. frasa yang tadi kata sifat Hah? apa? Apa tadi? Frasa Eh, apa? nomina. Nomina, Eh, kenapa? Iya benar-benar. Kenapa? nomina deh Intinya apa? kata benda. Buku tebal di meja itu intinya apa? Eh, buku tebal yang ada di meja itu.
Buku. Ya, intinya apa? Intinya apa? Inti dari buku tebal di meja itu inti frasanya apa? Buku. Buku, iya benar. Novel favoritku intinya apa? eh itu favorit. Kalau Novel kita deh. bilang novel favoritku inti frasanya apa? Novel. Novel. Novel itu Mm-mm. kata benda, kata sifat, kata kerja, kata apa? Novel itu kata benda. Kata benda. Maka novel favoritku ini ada namanya frasa apa? Rasa nomina. Nominal gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Oke. Ada lagi yang mau coba nggak? Masih banyak ini. Farisa. Coba Farisa ya. Nah, yang bawah nih. Farisa, coba. Pohon mangga di halaman rumah kami berbuah lebat tahun ini. Coba apa tuh? Pohon mangga di halaman rumah kami itu tuh satu frasa Mhm. nomina. Oke, terus? Karena intinya pohon. Oke, pintar. Terus? Berbuah lebat tahun ini. Berbuah, kalau berbuah berarti ada dia kepisah nggak Kak sama yang tahun ininya? Tahun ini berarti Gimana? Yang predikatnya mana kira-kira? berbuah, Berbuah atau berbuah lebat? berbuah lebat. Ah, itu. Jadi itu satu apa? Oh, Satu frasa bukan? iya, Berbuah lebat intinya berbuah atau lebat? berbuah. Berbuah. Terus Berarti tahun dia ini apa? Tahun ini apa? preposisi. Mana preposisinya? Eh, Ada nggak? berbuah lebat tahun. Berarti itu berbuah lebat tahun ini itu satu kesatuan, Kak. Loh, enggak dong. Eh, Lah, tadi kan intinya berbuah lebat tahun ini ya tahun ini satu frasa ya kan tahun ini oh, tahun berarti depan berbuah lebat tahun ini itu satu frasa. enggak Ber- berbuah lebat satu frasa tahun Hmm. ini satu frasa. Oh, oke. Tahun ini tuh frasa apa? Tahun ini nomina, Amina, berbuah lebat itu frasa apa? frasa nomina. Eh, Berbuah lebat verbal. verbal ya. Jadi kalau pohon mangga di halaman rumah kami itu frasa apa? Frasa nomina. Fenomena gitu ya. Oke. Oke. Ya, Oke, terima kasih, Kak. sami-sami. Siapa lagi tadi? Franz. Oh, Franz masih. Franz, coba Franz. Halo Kak, yang Nah, kemeja biru ya Kak ya? ya, kemeja biru yang dia pakai sangat cocok. Kemeja biru yang dia pakai sangat cocok dengan celananya. Apa tuh? Ada berapa frasa pertama? Bentar, Hmm. predikatnya aja bingung yang mana ini. Hmm. Hmm, Ayo. Predikatnya yang sangat cocok bukan ya? Hah? Predikatnya yang sangat cocok Ya, bukan? betul. Berarti kalau kayak gitu ada tiga sih, tiga bukan? Tiga. Yang Frasanya. mana aja? Jangan yang nggak tahu. Coba. Oh, eh Ya, sama-sama. frasa yang pertama itu kemeja biru yang dia pakai. Intinya itu ya kemeja biru. Oke, bagus. Terus, itu frasa Kalau apa? yang Frasa apa? frasa nomina, Oke. Terus? kalau sangat cocok, ini udah jelas adjektiva. Oke. Berarti dua frasa. Terus? Ya, yang ketiga itu, ya frasa ketiga itu dengan celana, ini yang preposisi. Aduh, apa lagi namanya? Keterangan ya? Frasa, prepo, sisi Preposisi ya. ya, ya preposisi. Unsurnya unsur keterangan betul, tapi namanya frasa, Sisi. preposisional. Oke, berarti Oke. ada berapa jumlah frasanya dalam kalimat tersebut? Tiga. Ada tiga. Oke, good. Oke. Bagus. Terima kasih, Franz. Ayo, ups. Halo, Kak. Ups. Lagi ngaps. Kalau Kak, aku mau coba. Ya, ya, silakan. Tas kulit yang dia bawa terlihat sangat elegan. Kan dari tas kulit yang dia bawa, berarti tas kulit intinya tas kulit, terus dia bawa Mm-mm. sama terlihat hmm, yang dia bawa terlihat sangat elegan, sangat Mm-mm. iya nggak terlihat sangat elegan satu gak sih? Terlihat sangat elegan itu. Bentar-bentar. Ayo. Tas kan pertama tas kulit yang dia bawa, berarti Mm-mm. Satu. intinya tas kulit. Oke, itu namanya frasa apa? Itu namanya frasa nominal, bukan? Oke, terus. Tas kulit yang dia bawa. Nah, Oke, udah. udah itu Pikir. terlihat Nah, terus sangat elegan. Sangat elegannya frasa si adjektiva frasa adjektiva adjektiva. Oke, pintar. Berarti ada berapa frasa?
Berarti ada dua, bukan? Ada dua, Iya ya? iya. Iya, Oh, benar. pengikat itu kan cuma satu kata ya kan? Iya. Iya, gitu. Oke, Oh terima ya, kasih. Hah? Apa? eh frasa itu, tadi kan kata Kak Fauzan, frasa itu nggak boleh ada predikatnya atau gimana sih? Tadi aku Iya, kurang. tidak boleh mengandung predikat. Oh ya, berarti kalau misalnya ada predikatnya berarti udah lain gitu ya? Iya, kalau misalnya nih, kalau tas kulit dia bawa, itu beda cerita ya. Mm-mm. Tapi karena yang dia bawa berarti masih satu kesatuan. Tapi kalau tas kulit dia bawa, artinya dia membawa tas kulit. Tapi kalau tas kulit yang dia bawa, artinya tas kulit yang bersama dia, gitu ya. Karena itu beda. Kalau ada yang itu artinya dia masih satu frasa, gitu. Oke? Oke, oke, Kak, terima kasih. Ansa. Oke, Ansa. Halo Kak, aku mau Nah, kue yuk, coklat. kue coklat yang dibuat oleh nenek sangat lezat. Dugaan aku ini terdiri dari dua frasa. Boleh agak kerasan nggak? Kayak kurang kurang Oh, kurang dengar. Ya. dugaan aku dia terdiri dari dua frasa. Ada apa aja tuh? Pertama itu kue coklat yang dibuat oleh nenek itu frasa nomina menjelaskan Oke, terus? bentuknya. Kemudian sangat lezatnya itu frasa adjektiva. Oke, lulus ini PTN ini, lulus ya. Siap, Amin. mantap. Oke, bagus. Nah, lanjut. Makasih Kak. P, siapa nih P? P, P. Kalau nggak Ya, P, ya. rumah besar di ujung jalan itu sebagai subjeknya yaitu frasa nomina. Oke, pinter. Terus? Sudah lama kosong. Nah, kosong itu tidak kosong atau paling kosong. Berarti frasa Ah, frasa verba bisa aja gitu, Kak. apa? Frasa verba masih bisa-bisa aja ya, tidak kosong. Enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah sudah lama kosong atau sudah lama? Sud- Atau lama Sudah atau lama sudah lama kosong. sudah lama kosong itu satu kesatuan ya? Ya, Ya, berarti itu apa? frasa verba Frasa kosong itu berarti adjektiva apa verba? sangat kosong, paling kosong, atau jangan Tidak kosong, atau gimana? tidak kosong. Tidak Tidak kosong, ya kosong tidak kosong bisa, betul. Berarti paling kosong bisa nggak? bisa. Bisa, berarti dia adalah Frasa adjektiva. adjektiva. Iya, betul. Oke, mantap. Oke, Terima kasih, Kak. nah ini lebih susah lagi, tapi makanya ada di latihan. Kalian coba. Karena kalau saya kasih yang cupu-cupu ya nggak belajar. Tapi itu ada di bagian latihan, file latihan ya. Kalian coba-coba sendiri. Mau kalian bahas nanti di grup, boleh silakan. Cuma kalau saya bahas di sini nanti kan waktunya nggak cukup. Kita lanjut dulu ya. Tapi ini kalian coba ulik-ulik gitu ya. Mila mau ada tadi mau tanya enggak jadi. Oke. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, kemudian kita ngomongin frasa sepola ya. Frasa sepola ini kan yang biasa sering ada di ujian di UTBK gitu kan. Frasa sepola. Nah, itu ya. Tetap intinya adalah kita selalu cek apa inti frasanya. Misalnya, sepatu baru, apa intinya? Sepatu atau baru ya? Sepatu gitu tadi ya. Terus kita cek apa kalau misalnya kita udah tahu inti frasanya itu kan sepatu. Sepatu itu apa? Nomina. Tadi saya bilang kalau verba kita tambahin jangan, kalau adjektiva kita kasihin sangat, paling, lebih, dan sebagainya. Kalau nomina, bukan sepatu, maka itu adalah frasa nomina. Kemudian, cari pilihan jawaban yang juga merupakan frasa nominal, gitu ya. Kalau misalnya jawabannya lebih dari satu opsi yang sama-sama frasa nominal, ya coba cari cek unsur pembentuknya. Misalnya, sepatu baru, itu sepola dengan apa? Gitu kan? Ini kan sama-sama nih, sepatu nomina, baru adjektiva, kan gitu kan? Tapi di sini surat berharga, nomina adjektiva. Rumah mewah, nomina adjektiva. Perubahan besar, nomina adjektiva. Rumah sakit, nomina adjektiva. Nah, sekarang kan kita bingung kalau gitu ini yang mana dong? Ya kan? Maka kita lihat dari unsur pembentuknya. Karena ini di sini sepatu, baru di sini dia kata dasar, sama-sama kata dasar, sepatu nggak ada imbuhan, maka kita cari yang nggak ada imbuhan, berarti rumah mewah. Gitu. Sedangkan kalau kenapa bukan rumah sakit misalnya? Karena rumah sakit itu sebetulnya bukan frasa, tapi namanya kata majemuk
Nanti saya bahas. Tapi pada dasarnya adalah kita harus cek juga. Kadang ada soal-soal yang seperti itu. Lihat unsur pembentuknya. Kalau di sini ada dia nomina adjektiva, cek dulu. Oh, ternyata semuanya nomina adjektiva, nomina adjektiva, nomina adjektiva. Yang kedua, terus pilih yang mana? Coba kita lihat. Oh, ini kata dasar, kata dasar. Oh, berarti kita cari di sini kata dasar, kata dasar. Nggak ada imbuhan. Kalau surat berharga kan, ini kan ada bernya. Berarti bukan. Perubahan besar di sini ada peran, ada peran. Berarti ada imbuhan, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Oke. Nah, latihan lagi. Coba. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Ayo. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Nah, Rizky. Oke. Wah, Rizky nih semangat ini. Rizky. Oh, apa? Rizky apa Ola? Ola dulu. Oke, Ola. Ola. Iya, Ola. Kak. Ya. Leher nenek. Leher nenek kira-kira pasangannya sama siapa nih? Leher nenek. Em, Dua-duanya kan nomina, terus nggak ada imbuhannya juga. Mungkin dengan, Dipasangin ke kanan ya, ke kanan ya. oh ya, dengan nomor 4 kali, Kak, tangan kiri. Tangan kiri, ya benar. Oke. Benar. Oke. Good. Franz. Ayo Franz. Oh, Pengadaan barang. Kira-kira pengadaan barang ya. hmm. Pengadaan barang tuh dia nomina. Kayaknya Aha. paling cocoknya sama peradaban modern. Peradaban modern. Iya, Modern itu apa? Kata benda, kata sifat? bentar. Modernnya sifat ya. Tapi bentar, di peradaban modern itu kan intinya dia. Oh, bentar, bentar. Peradaban. Peradaban modern. Oh iya, nggak. Bukan peradaban modern. Berarti yang bawa perumahan elit. Nah, perumahan elit ya. Elite, Ya, elite itu dia kata benda juga. Jadi pengadaan barang sama-sama nomina-nomina, perumahan elit nomina-nomina gitu ya. ya. Oke. Oke, jadi memang harus hati-hati. Oke, good. Rizky, silakan Rizky. Oke, Itu. jalan berliku. Hmm. Itu Ular nama apa? pasangannya ular berbisa, nomor 6. Ular berbisa. Ya, oke. Betul. Lanjut. Siapa tadi? Samara. Oh, bagus. Samara. Kayu lapuk Ayo ya, lapuk sama apa? susu murni Susu murni. Ya, benar. Kenapa? karena kayu kan benda, Ya. susu juga benda. Terus Terus lapuk sama murni sifat kan. sifat. Dan dia sama-sama dia nggak ada imbuhannya Nggak juga ada. ya. Jadi sama-sama kata dasar juga gitu ya. Oke? Ya. Yes. Oke. Anet. Anet terus Diana. Yuk. Kan pemakaman tuh nomina. Hmm. Terus tua itu sifat. Hmm. Peradaban modern. Ya, betul. Ya, berarti ya ini sisanya udah gampang lah si Artika. Artka. Kalau berita terkini berarti apa? Berita itu kan ada imbuhan bernya juga sama yang terkini jadi sama mana bahasa tuh? Pasangannya dengan yang mana? Mana ya? Ayo, yang mana? Ini, pilih yang mana? Hah? Tangan peradaban modern nggak sih? Terkini tuh verb juga ya? Yang mana? Berarti kota terbesar. Kota terbesar, betul ya. Gitu ya caranya ya teman-teman ya. Oke, mantap. Lanjut. Nah, kita masuk ke kata majemuk ya. Nah, ini mudah-mudahan belum pusing ya. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal. Ya, ini nggak usah dipahami lah ya. Intinya adalah memiliki gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap dan nggak bisa disisipi di tengahnya, gitu loh. Kalau tadi misalnya mobil biru, ya mobil yang berwarna biru gitu ya, mobil yang biru atau gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya rumah makan, itu kan nggak bisa rumah makan tuh udah satu kesatuan gitu ya. Rumah sakit gitu ya, kereta api, air mata itu semuanya sudah satu kesatuan. Makanya ketika kalian cek di KBBI, kereta api itu adalah sebagai satu entry gitu. Itu satu kata. Maka rumah makan ini bukan sebuah frasa dan dia bukan terdiri dari
dua kata, tapi ini adalah satu kata yang kebetulan ada memang terdiri dari dua kata, rumah makan. Tapi padahal rumah makan itu adalah satu kata, walaupun dia dipisah, gitu ya. Makanya di dalam KBBI, kereta api itu adalah sebuah kata, gitu. Bentuknya memang kereta api, tapi itulah namanya kata majemuk, gitu. Ngerti ya, mudah-mudahan. Nah, kalau idiom, ya, idiom itu ungkapan, kiasan, ya. Perpaduan dua kata atau lebih yang maknanya tidak dapat secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang tergabung. Gitu. Banting tulang, apakah artinya tulangnya dibanting? Kan enggak. Tebal telinga, apakah telinganya tebal? Enggak. Panjang tangan, apa tangannya sepanjang kaki? Kan enggak gitu ya. Kambing hitam kan juga bukan berarti di sini maksud kambing yang bulu hitam, bukan. Gitu ya. Nah, dalam KBBI, ya, dalam KBBI, idiom itu ditandai dengan ki, maksudnya kiasan. Jadi kalau kalian lihat ada KI di sini, maksudnya adalah kiasan. Oke? Jadi dibedakan, walaupun dia sama-sama ada terdiri dari dua kata nih, ya, tapi dia di sini juga satu kesatuan, gitu. Tapi namanya idiom, gitu ya. Jadi kalau ditanya frasa, jawabannya ada kata majemuk, nggak nyambung, nggak bisa, karena itu dua hal yang berbeda, gitu loh, dua hal yang berbeda. Ada kata, ada frasa, terus pilihan jawabannya ada idiom, ya itu juga nggak bisa, karena itu berbeda, itu bukan frasa. Jadi kalian harus fokusnya sama frasa, gitu. Nah, kadang kalau mungkin di try out gitu ya, kadang orang bikin bikin soal mungkin kadang kurang paham gitu. Jadi kadang suka 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 dicampur padahal itu salah gitu ya. Padahal itu salah. Nah, jadi sebagai contoh kayak gini misalnya, frasa kaki ibu. Ya emang ibu punya kaki. Kakinya ibu. Jadi apa adanya maknanya gitu ya. Kata majemuk, kaki meja. Meja punya kaki nggak? Nggak punya. Tapi ini apa yang menopang menopang meja itu apa? Kaki. Karena kaki itu ya, kaki ini kaki saya nggak bisa tunjukin kaki. Tapi kaki itu adalah sesuatu yang menopang gitu loh, menopang gitu kan. Jadi seolah-olah apa yang menopang itu kita sebut sebagai kaki. Jadi masih bisa ditelusuri maknanya gitu. Kaki bukit, apakah bukit punya kaki? Nggak punya. Tapi kan kaki itu ada di bawah. Ada kepala, badan, kaki. Kaki itu di bawah gitu. Jadi sesuatu yang di bawah yang menopang itu namanya kaki. Tapi kalau kaki tangan, apakah tangan punya kaki? Nggak punya. Itu namanya kiasan. Gitu ya. Kepala besar. Ya emang kepalanya besar. Kepala sekolah. Apa sekolah punya kepala? Kan enggak. Tapi kan kepala itu sesuatu yang ada di atas. Jadi yang di atas itu erat kaitannya dengan pimpinan, pemimpin, ketua. Jadi maksudnya kayak gitu. Kalau besar kepala, beda lagi kan? Sombong artinya. Bukan kepala besar, beda. Kepala besar dan besar kepala itu beda. Gitu ya. Nah, buah pepaya ya memang buah pepaya. Nah, kalau buah dada, ya itu beda lagi gitu kan. Kenapa? Karena ada kita masih bisa telusuri seolah-olah gitu, seperti gitu. Kalau buah tangan oleh-oleh, apa hubungannya tangan punya buah kan nggak masuk akal. Tapi kalau buah dada, ya orang masih masih bisa eh, memahami gitu ya, memahami. Tapi kalau buah tangan kan tangan nggak ada buahnya, nggak ada sesuatu yang memirip buah gitu. Nah itu artinya oleh-oleh atau buah bibir kan bibir nggak ada buah kita nggak bisa melihat sesuatu misalnya atau ada jendolan atau tonjolan kan nggak ada bukan seperti itu gitu ya atau tangan kiri ya tangan kiri gitu tangan jahil tuh bukan tangannya jahil gitu ya tapi maksudnya kita bisa bisa telusuri bahwa oh ini orang yang apa namanya suka suka bikin kekacauan gitu ya semacam gitu jadi suka jahil kalau tangan kosong tinju tinju dengan tangan kosong ya berarti dia tidak bersenjata gitu bukan berarti tangannya kosong nggak bawa apa-apa tapi itu kan adalah ungkapan untuk pertarungan gitu ya gitu nah intinya di situ adalah frasa itu nggak punya makna baru kalau kata majemuk dia itu memiliki makna baru atau satu makna tapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung gitu maka tadi air mata memang matanya mengeluarkan air kan gitu kan
Nah, kalau mata air. Nah, mata air kan juga itu apa namanya? Mata. Mata itu kan bukan gini, mata itu bukan selalu ini ya, bukan selalu mata seperti ini karena ada mata pedang, mata pisau, itu juga beda gitu. Nah, terus rumah rumah sakit. Rumah sakit itu kan bukan rumahnya sakit. Kalau dibilang frasa itu rumah sakit, berarti rumahnya yang sakit. Padahal kan bukan seperti itu. Rumah sakit itu adalah tempat untuk orang berobat, tempat orang yang sakit berobat gitu ya. Itu namanya kata majemuk. Kalau idiom itu betul-betul memunculkan makna baru yang tidak dapat ditelusuri lagi eh, maknanya, gitu ya, kayak gini. Oke. Nah, latihan lagi. Oke, latihan. Oke, siapa 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 mau coba? Siapa mau coba? Siapa mau coba? Siapa mau coba? Ada yang mau coba? Ada? Rizky. Wah, ini Rizky nih, calon ini nih, calon lolos PTN. Yang mana ini? Ya, dari 1.000 orang. 1.000 orang tuh apa? Frasa. 1.000 orang frasa. Rendah diri itu apa? Rendah diri itu em, apa tadi? Kata majemuk. Kata majemuk apa idiom? Kata majemuk. Kenapa? Rendah diri itu Oh. kita Rendah diri itu maknanya bersifat apa? Rendah diri itu maknanya apa? Kamu tahu nggak rendah diri itu maknanya apa? ini kan apa? Apa? Nggak sombong. Nggak sombong. Ada kaitannya nggak dengan rendah diri? Dengan diri yang rendah gitu ada nggak? Kayaknya Enggak enggak ya? sih. Enggak kan? Idiom berarti ya. Gini. Gampangnya. Kalau frasa itu rendah ini kata apa? Kelas katanya apa? Rendah itu adverb ya? Apa? Eh, Adjektiva. Adjektiva. Diri itu kata apa? Nomina. Nomina. Kalau yang umum itu nomina dulu atau adjektiva dulu yang di depan? Umum dulu harusnya. Enggak, ya maksudnya apa yang nomina dulu. Nomina dulu. Harusnya diri rendah kan, harusnya kan? Oh, Diri rendah oke. gitu kan. Itu kalau frasa. Tapi kalau rendah diri itu kan berarti sesuatu yang kayak tadi, kayak Kiasan ya. kepala besar sama besar kepala. Itu kan Ah, udah beda tuh susunannya tuh. idiom. Oke. Nah, idiom ya. Ini idiom. Kalau harga mati, Nah, ini idiom. harga mati. Bukan. Ini kata majemuk. Karena Majemuk, kata majemuk. Kenapa kata majemuk kira-kira? kata sifatnya di nggak ada Bukan. kata sifat ya. Harga mati itu artinya apa? Harga mati itu artinya apa? Harga yang Harga itu harga. Harga yang harga mati itu artinya apa? murah kah? Pak, kalau ini harga mati gitu. Artinya apa? Udah nggak bisa. Ini apa? Perjuangan sampai mati gitu ya kan? Itu NKRI harga mati. Apa ya? Apa? Harga mati. Ini udah harga mati nih. Artinya apa? Nggak bisa ditawar. Itu makasih ya teman-teman yang di Ya, jadi obrolan. makna mati di situ adalah kayak udah nggak bisa dikotak-katik. Iya. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya kita masih bisa mengaitkan, kita masih make sense, masuk akal gitu loh. Oke. Masuk akal. Jadi kok masih masuk akal, maknanya baru tapi masih masuk akal, itu namanya kata majemuk. Oke. Tapi kalau rendah diri, kan kita nggak bilang, dirinya rendah, dirinya apakah dirinya pendek gitu kan enggak gitu ya. Iya, Gitu. benar. Jadi dia ada makna baru yang memang tidak bisa ditelusuri ke unsur-unsur pembuatnya gitu ya. Gitu. Oke. Thank you Rizky. Oke, Mila. Sama-sama. Ya, Mila. Hadir, Kak. Ya, keras kepala itu apa? Keras kepala itu majemuk. Majemuk atau idiom? Oh iya, nggak mungkin kepalanya keras. Iya, idiom. Iya, bukan gitu. Tadi biasanya kalau yang ini kan tadi kayak rendah diri nih, keras itu kan dia di sini adjektiva nih ya. Harusnya kan kepala keras ya. Kalau yang asli itu kan kalau frasa kepala keras, tapi kan karena dia bilang keras kepala, rendah diri, besar kepala, jadi kayak adjektiva itu di depan. Oh iya. Itu kayak kiasan gitu loh. Iya, Kak. Ya. Oke. Gaya hidup itu apa? Gaya hidup itu kalimat majemuk.
Kata majemuk, bukan kalimat Oh majemuk. ya, kata majemuk, sorry. Majemuk. Ya, gunung api? Gunung api frasa. Hah? Frasa bukan? Gunungnya ada apinya kah? Eh iya, Hah? Kamu bisa iya ada kan? ada ya enggak? Gunungnya ada apinya. Iya. Enggak. Apakah setiap kamu lihat gunung api ada apinya? Enggak sih. Apakah kamu ngeliat kereta api ada apinya? Enggak sih. Nah, Oh iya. itu. Iya kan? Jadi kenapa tuh? Jadi apa Berarti kira-kira? kata majemuk. Sama jemur. Kenapa dibilang gunung api? Karena memang ya itu kayak vulkan, maksudnya bisa mengeluarkan api ya, tapi bukan sewaktu-waktu secara harfiah. Kalau harfiah itu kan bisa gini, kereta api. Oh berarti kalau harfiah itu berarti keretanya berapi gitu loh. Iya, Itu iya. harfiah. Itu namanya frasa. Apa adanya, Mm-mm. ya? Apa adanya. Sekarang kalau saya bilang korek api itu apa? Korek api itu kata majemuk bukan, Kak? Jemuk, iya. Iya. Kalau misalnya secara harfiah, ya itu berarti ada kita bisa ngeliat ada apinya saat itu juga gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi itu frasa. Tapi kalau misalnya kita kita masih bisa memahami, oh iya ini gunung api ya karena ada laharnya yang mungkin ada lavanya nanti sewaktu-waktu bisa meletus gitu kan. Karena meletus itulah dibilang gunung api kan gitu maksudnya ya. Iya, iya. Iya, oke. Terima kasih Mila. Oke, kasih, Kak. Yuk, Samara. Yuk, hari raya. Apa ini? Ah, majemuk gak sih? Hari raya. Hari raya. Hari raya itu. Hari, hari, eh, frasa. Rasa, iya. Raya itu artinya apa? Raya merayakan. Apa? Raya Raya itu apa? itu apa ya? Be- Raya, Raya itu besar. perayaan. Ya, perayaan. Besar. No. Raya itu besar. Raya Raya itu, itu besar. iya, Oh, hari kayak raya kan hari besar. besar. Hari raya Idul Ya, Fitri, hari besar. Iya gitu kan. Hari besar umat Islam kan sama kan kayak gitu kan. iya, Raya itu hari besar. Jadi hari raya itu adalah frasa. rasa. 3 ekor? 3 ekor. Masa ekor 3? Bukan. Rasa gak sih? Frasa. Ini frasa. Iya, ini frasa. Ya, rasa. Frasa ya. Ibu angkat itu apa? Idiom. Hah? Ibu angkat. Idiom gak sih? Idiom apa kata majemuk? Emang majemuk ya? Hah? Kalau enggak, ibu angkat tuh artinya apa? Nah, sekarang gitu dulu. Balik ke makna. Ibu angkat tuh Ibu artinya apa? tiri gitu kan. Hah? Kayak ibu tiri gitu kan. Iya, tapi masih ibu kan? Masih Iya. ada kaitan dengan ibu kan? Bukan tiba-tiba ibu angkat itu adalah hati yang luluh lantak gitu, bukan gitu kan? Oh iya Ngerti iya. nggak? Ngerti nggak? Iya Jadi iya. idiom itu punya satu makna yang itu udah beda banget. Beda sama unsur unsur ininya, unsur pembentuknya gitu loh. Hmm, Kayak kayak keras kepala itu sombong. Apa hubungannya keras kepala sama sombong kan gitu kan nggak ada gitu loh. Keras kepala, sombong. Tapi kalau kayak gunung api, oh ya masih ada gunungnya kan? Ada gunungnya gitu loh. mm-mm. Udah mati, masih ngomongin harga kan? Masih gitu loh. Ibu Ngerti nggak? masih ngomongin ibu Nah, ya. ibu angkat masih ngomongin tentang ibu kan? Iya. Jadi ibu angkat itu adalah kata majemuk. Majemuk. Iya, Eh, gitu. Oke, yuk, Franz. Terima kasih, yuk, Franz. Bagian yang susah lagi. Nah, nggak apa-apa. Ayo, Yang anak kapal. anak kapal itu menjemuk ya. Tadi kan aku nangkapnya gini. Kalau buat idiom itu dia tuh yang udah maknanya lain banget sama bentuknya kan. Lain banget sama Nah, sama aku nangkapnya di situ sih. Jadi ya, kalau betul. anak kapal itu masih ada hubungannya. Anak kapal itu kan dia kayak pegawai di kapalnya kan. Oh, awak. Ada hubungan sama kapal tuh berarti majemuk ya. Pinter, iya kata majemuk, iya betul. Kalau misalnya angin ribut tuh yang ini bukan sih? Kayak angin topan. Iya Bener ya? betul. Iya betul. Berarti majemuk dia, berhubungan sama angin. Majemuk. Betul. Ya, Oh, kalau burung hantu frasa. apakah itu burungnya hantu wewe gombel atau Iya lupa. Bentar, kan burung hantu itu kan jenis burung ya. Iya. Jadi apa?
Bentar. Burung hantu. Oh enggak, burung hantu tuh dinamakan burung hantu karena gara bukan gara-gara mirip hantu ya. Burung Bentar. hantu itu apa? Burung. Ya burung kan, jadi apa dong? Jadi apa? Eh, Ya, idiom kayaknya, idiom ya. lah, Bentar, lu, masih ada hubungan sama burung, majemuk, majemuk. ya majemuk. Iya, iya. Oh iya, Ya, iya. Iya. gitu ya. Ya, kecuali kecuali kalau kita ngomongin burung yang lain, ya itu mungkin bisa jadi sebagai kiasan. Ya, kita nggak tahu, gitu. Itu loh bahasa itu tergantung dari konteksnya, gitu. Tergantung dari konteksnya, gitu. Jadi makanya kalau burung hantu, burung kakak tua, ya itu bukan berarti burungnya punya si kakak sudah tua, gitu. Itu kan bukan. Itu memang satu kesatuan, gitu. Dan memang bisa kita lihat burungnya kan, memang beneran burung ada sayapnya, ada bulunya gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu adalah satu satu kata majemuk gitu ya. Ya, intinya adalah gitu. Nah, ada tanya, angin ribut nggak bisa jadi frasa kah? Sekarang kalau angin ribut itu frasa, apakah anginnya marah-marah? "Wah," gitu kan nggak mungkin. Ribut itu kan ribut. Jadi maksudnya maksudnya angin ribut itu bukan anginnya ribut gitu. Literally ribut gitu bukan ya. Tapi itu adalah kita mengasosiasikan gitu biasa. Kita mengasosiasikan. Iya gitu ya. Oke. Nah, sama ini juga latihan ada di file yang saya share di Google Drive. Kalian bisa coba tes sendiri. Mau mau dibahas, mau didiskusikan di grup juga boleh. Bisa biar saling belajar ya. Oke. Nah, ini yang terakhir materi tentang hiponimi hipernimi ya, tentang kata dengan makna bertingkat gitu ya. Itu istilah bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada hiponim dan hipernim. Jadi kalau hiponimi itu adalah kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata lain yang lebih umum. eh dengan kata lain, hiponimi merupakan jenis dari satu hipernimi gitu ya. Ya, ini definisi. Intinya kayak gini lah. Intinya adalah, nah kayak gini ya. Jadi ini kalian sebenarnya nggak usah bingung gitu, kalian nggak usah bingung. Jadi contoh ya, yang lebih besar itu hipernimi. Jadi burung adalah hiponim dari hewan, ya. Hewan itu adalah hipernim dari reptil, burung, dan ikan. Burung itu hiponimnya yang di bawah, ya. Itu hiponimi. Nah, burung itu walaupun burung itu sebagai hiponim dari hewan, burung juga bisa menjadi hipernim dari merpati, elang, gagak. Itu namanya maka dia hiponim, yang di bawah itu hiponim. Dan elang ini bisa menjadi hipernim dari elang gunung, elang Jawa, elang bondol. Jadi intinya sih kayak gitu aja sebetulnya. Jadi ini pinter-pinternya kita mencari apa yang lebih umum gitu ya, sama apa yang lebih khusus. Kira-kira kayak gitu. Ya, contoh misalnya, kalau hipernimnya hewan peliharaan, hiponiminya bisa ayam, kelinci, burung, hamster gitu loh. Kalau hiperniminya kendaraan, ya hiponiminya mungkin sepeda, motor, becak, bajai, mobil, bus. Itu kan kendaraan, macam-macam kendaraan. Kalau hiperniminya sayuran, hiponiminya bisa bayam, kangkung, brokoli, kol, dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, latihan lagi, coba. Yo, siapa? Ini yang lain ah, yang tadi, yang ini kok nggak Rizky, Franz tadi, atau siapa yang saya sampai hafal tadi. Ansa, nah yuk Ansa boleh lah, Ansa. Ya Ansa, kalau sayuran, hiponiminya apa kira-kira? Wortel, tomat, selada, Iya, iya, jagung. kangkung gitu ya. Ya oke, boleh. Terus aku coba yang ups. Operasi hitung apa tuh? Kalau kalau operasi hitung, hiponimnya apa? Hiponimnya perkalian, pembagian, Apa lagi? pengurangan, Terus pem- penjumlahan. pem- pengakaran. Ya, penjumlahan. Ya, penjumlahan, pembagian kan juga ada, ya Oh kan? ya, Ya, oke, ngerti ya, tapi sampai situ ya. Oke, oke, boleh. okto. Apa nih?
Kalau ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kira-kira hiperniminya apa tuh? Struktur, Struktur. Struktur apa? Struktur struktur banyak. bisa Struktur aja organisasi. struktur organisasi, oke, boleh. Atau apa namanya? Struktur kepengurusan gitu ya, bisa juga ya. Gitu ya. Oke. Ya, Oke, Rahmalia, Rahmalia. Kalau ada prefix, suffix, infix, konfix gitu-gitu, itu apa nih? Hipernimnya apa kira-kira nih? Jenis imbuhan, Kak. Jenis imbuhan atau kira-kira nama yang lebih simpelnya adalah Afix. afix, ya, pinter. Oke, pinter. Mila, Mila, yuk. Iya, Kak. Semen, kerikil, batu bata, besi itu apa kira-kira? Hipernimnya apa nih? Hipernimnya bahan bangunan. Bahan bangunan, pinter. Ya, Iya. betul. Iya, oke. Good, bagus. Nah, jadi terakhir aku cuma pengen bilang dua kunci sukses kebahasan tes kebahasan itu adalah fokus dan cermat. Ya, jadi fokus dan cermat. Kadang kalian udah fokus, tapi kalau nggak cermat, ya suka salah. Kalian udah cermat, tapi nggak fokus, pikirannya kemana-mana, ya pasti miss juga gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Dan terakhir, ini kita udah selesai di 12 Januari. Yang ini saya izin nggak tanggal 26, mungkin tanggal 25 kali ya. Atau mungkin minggu depan, karena tanggal 26 saya nggak bisa ternyata. Jadi nanti saya akan, apa, saya akan majuin. Iya. Oh, 26 Februari. Oh, punten, punten. 26 Februari. Sorry. Masih lama. Saya kira 26 Januari. Oh ya. 26 Februari masih. Oh, salah dong. Ini gimana sih? Saya ngaco. Ini 26 Januari harusnya. Mohon maaf. Ini harusnya 26 Januari. Cuma saya nggak bisa. Jadi mungkin saya akan ubah ke tanggal apa ya? Mungkin minggu depan kali teman-teman. Kayaknya minggu depan aja ya. Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal berapa minggu depan? Minggu depan itu Tanggal 19, Kak. tanggal 19. Iya, 19 saya oke. Tanggal 19 hari. Jadi kita biar langsung tuntas ini 19 Januari. Saya ini ya, izin tanggal 19. Begitu. Oke? Gitu deh. Ada yang mau tanya dulu? Biasanya ada yang mau tanya biasanya. Nah, tadi. Sampai sini ada yang bingung? Ya biasa sih kalau bingung ya wajar. Cuma mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas. Terus tadi juga ada latihan-latihannya. Silahkan dibahas kalau mau dibahas di grup. Kalau kalian di grup kalian mau cari temen yang bisa ikut belajar bareng, kalian langsung. Oke, terima kasih Fauzan, paham banget. Alhamdulillah ya. Gimana kalau kita kelas Fauzan tiap hari? Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya nggak ada tenaga. Ya, ya udah kalau gitu. Kalian ini kan mungkin ada yang di Indonesia Timur juga udah jam 11. Udah capek juga ya. Intinya sih belajar itu ya tipis-tipis tapi yang penting kalian dapet gitu ya. Nah, kalau ada apa-apa silakan nanti bahas di grup. Nanti boleh silakan tanya jawab lagi. Kurang lebih sampai segini aja. Makasih semuanya. Nanti kalau ada apa-apa silakan ditanya di grup. Tapi kalau sekarang udah oke ya, udah nggak ada yang mau ditanya dulu ya sampai saat ini ya. Aman, Aman, Kak. Kak. Aman ya, alhamdulillah. Ya udah, saya juga mau makan malam, belum makan. Ya udah kalau gitu. Makasih ya semuanya ya. Sukses semuanya buat UTBK-nya. Nanti ini rekamannya seperti biasa saya masukkan di Google Drive. Ya. Oke? Oke, kalau begitu Makasih, Kak. sama-sama. Terima kasih, Kak Fauzan. Sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak, selamat Banget ya. makan. Yo, bye. Makasih, Terima Kak. kasih, Selamat Kak. malam. Selamat malam, Kak.